Halo, pagi yang cerah, matahari bersinar. Suasana kota di dunia ini, malam pun tiba. Orang-orang pun lelap tertidur. Paginya mereka dihebohkan dengan makhluk ini. Ya, virus COVID-19. Virus ini awalnya muncul di Wuhan, salah satu di kota Cina pada tahun 2019. Virus ini katanya muncul karena disebabkan oleh kelelawar, hewan inang awal dari COVID-19. Namun masih ada anggapan orang-orang mengatakan virus ini konspirasi, muncul dari luar bumi hingga dibuat sebagai senjata biologis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun nyatanya virus ini bisa membunuh orang dengan menyerang sistem pernapasan. Hingga saat ini, tanggal 14 Desember 2020, virus ini menyerang 72,2 juta penduduk di muka bumi ini. Dan yang meninggal ada 1,65 juta orang. Data ini diambil dari WHO dan disajikan dalam bentuk kurva, atau dengan kata lain yang kita bisa dapatkan adalah diagram garis. Para peneliti menyajikan data dengan semudah-mudahnya agar bisa dicerna oleh orang banyak. Ya, di sini ilmu matematika berperan penting dalam mempermudah keadaan. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menyajikan data menggunakan diagram garis dengan objek pasien COVID-19 per harinya di negara Indonesia. Simpelnya, kita menyajikan data menggunakan diagram garis. Apa itu diagram garis? Nah, diagram garis adalah data statistika yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram garis biasanya menyajikan data yang didapat berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda secara urut. Simpelnya bahwa pada diagram garis, sumbu X menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan yang Y menunjukkan nilai data statistik. Semisal, kita punya data diagram batang pasien COVID Republik Indonesia hari ini. Bagaimanakah cara mengubahnya ke diagram garis? Nah, ini merupakan suatu problem yang sangat mudah karena matematika adalah ilmu yang penting. Pertama, bolehlah terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X berarti yang berisi tanggal per hari kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, sumbu Y berarti yang berisi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu gambarlah grafik sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ya, ini adalah sumbu Y yang artinya dia vertikal dan sumbu X berarti horizontal. Lalu berilah suatu keterangan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah tanggal terjadinya COVID dan sumbu Y adalah kasus COVID-19. Setelah itu, buatlah suatu titik-titik yang mengimplementasikan bahwa itu merupakan suatu data. Lalu berilah angka-angka pada sumbu X, yaitu angka 3, 4, 5, sampai 22. Dan ini menunjukkan adalah harinya. Untuk kasus sumbu Y, untuk sumbu Y berarti kasus COVID-19 yang berjarak range 50, 100, 150, dan 200. Lanjut, setelah itu buatlah titik-titik yang berdasarkan diagram batang tadi, di mana data tersebut harus sama dengan data diagram garis yang kita buat. Lalu sambungkanlah diagram titik-titik tersebut menggunakan suatu garis, yaitu yang berwarna merah. Nah, inilah kita dapatkan bahwa grafik sumbu X sumbu Y pada diagram garis. Jadi sebenarnya diagram garis itu sangat penting buat nentuin banyaknya pasien COVID di Indonesia. Coba kita ke contoh lain. Semisal kita punya data berat badan siswa SDN 1 Bumi Raya sebagai berikut. Jadi, jika kita mau nentuin bagaimana cara membuat diagram garis, lakukanlah langkah-langkah seperti biasanya. Pertama, buatlah garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Jika sudah, berilah keterangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya adalah
data nama siswa, sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah berat badan siswa. Lalu hubungkanlah sumbu X dan sumbu Y-nya berdasarkan data yang ada hingga menjadi titik-titik. Kemudian langkah terakhir, sambunglah titik-titik itu dengan garis dan boom, jadilah diagram garis. Mungkin hanya itu. Mempelajari matematika itu sama halnya mempelajari alam semesta ini. Penuh misteri tetapi bisa dipecahkan dengan matematika. Di masa pandemi ini jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ikutilah aturan pemerintah dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak di antara kita, dan memakai masker. Seperti biasa, terima kasih.